Baik, selamat pagi sebelumnya. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, kita kembali ketemu dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk pelajaran seni budaya, Pak akan menemani kamu selama 35 menit ke depan. Terkait dengan pelajaran seni budaya, kita akan ada 2 guru yang mengajar di seni budaya. Yang pertama itu Bapak mengajarnya dari kelas 10 AP 7 sampai 10 AP 10. Jadi itu. Kemudian ibunya lagi satu itu dari kelas 10 AP 1 sampai 10 AP 6. Sebelum Pak lanjut, Pak akan perkenalkan diri kembali. Nama Pak Iwayan Sudiarte. Terkait dengan proses pembelajaran seni budaya, nanti kalau dibutuhkan nomor, siapa tahu nanti ada permasalahan terkait dengan pembelajaran, bisa dicatat. Nomornya Pak 085 646 949 145. Nah, jadi itu. Oke, terkait dengan pembelajaran seni budaya, nah kita akan pelajari dalam secara umum dulu. Nah, jadi proses pembelajaran seni budaya itu ada 4 materi yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama itu adalah seni rupa, kedua itu adalah seni musik, ketiga ada seni tari, keempat ada seni teater. Jadi ada 4 kompetensi yang harus kita pelajari. Nah, jadi semua kompetensi tersebut, materi tersebut, itu adalah berdasarkan sumbernya dari perasaan dalam penciptaannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena durasinya cukup pendek, 35 menit, Pak akan langsung aja. Nah, materi yang pertama yang akan Pak sampaikan itu adalah tentang seni rupa. Nah, jadi waktu SMP mungkin udah dapat pelajaran tentang seni rupa. Nah, di mana seni rupa ini adalah seni yang diekspresikan ke dalam media 2 atau 3 dimensi. Dengan pengungkapan isi hati atau perasaan kalian. Nah, sebelum lanjut, ada standar kompetensi yang akan kita pelajari di sini, yaitu mengapresiasi karya seni rupa, kemudian mengekspresikan diri berkaitan dengan karya seni rupa. Nah, kalau keterampilannya nanti kita ruang lingkupnya nanti mengekspresikan diri. Nah, jadi mengekspresikan diri itu adalah menciptakan sebuah karya seni, khususnya seni rupa, baik itu 2 dimensi maupun nanti ke 3 dimensi. Nah, kemudian mengapresiasi karya seni rupa. Jadi di sini kita akan belajar menilai atau menghargai sebuah karya seni. Nah, ini bagaimana caranya kita nanti mengapresiasi, itu yang kita akan pelajari. Setelah kita pelajari ini, baru kita lanjut ke mengekspresikan diri. Artinya kita akan berkarya. Bagaimana caranya berkarya supaya karya kita kelihatan menarik atau unik, lain daripada yang lain. Kemudian kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini itu mengidentifikasi keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan. Nah, kemudian menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan di wilayah Nusantara. Kemudian mendiskusikan karya seni rupa terapan yang memanfaatkan sebagai teknik atau corak. Kemudian melaporkan pengamatan terhadap karya seni rupa terapan yang memanfaatkan teknik dan corak di wilayah Nusantara. Jadi itu yang kita akan pelajari ke depan terkait dengan seni rupa. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, itu adalah apresiasi. Apa sih itu apresiasi? Nah, secara umum apresiasi mungkin kalian sudah tahu, itu adalah menghargai atau memberikan penilaian terhadap sebuah karya.
Itu. Nah, ada beberapa tingkatan apresiasi yang harus kita pahami betul. Yang pertama itu ada apresiasi empatik. Nah, apa sih itu apresiasi empatik? Kemudian apa sih itu apresiasi estetis? Dan yang terakhir, itu ada apresiasi kritis. Jadi ada 3 tahapan terkait dengan apresiasi yang perlu kita pahami sebelum memberikan penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni. Nah, yang pertama, ada apresiasi empatik. Nah, apa sih itu apresiasi empatik? Nah, bisa kalian cermati di sini. Apresiasi empatik ini adalah apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baik berdasarkan pengamatan. Nah, biasanya apresiasi empatik ini yang biasanya melakukan itu adalah orang awam. Jadi orang awam ini orang yang tidak berkecimpung di dunia seni. Berarti pengamatannya hanya berdasarkan wujud fisiknya. Kalau bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek. Kalau terkait dengan apresiasi seni rupa itu kita bisa nilai secara relatif. Relatif itu adalah tergantung dari penilaian orang. Relatif adalah tergantung dari penilaian orang. Di mana orang itu kalau menurutnya bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya jelek. Karena penilaian kita semuanya berbeda-beda. Nah, dengan acuan inilah kita nanti bisa menilai sebuah karya seni dengan baik. Kembali lagi, apresiasi empatik itu adalah apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baik berdasarkan pengamatan. Nah, apresiasi ini dilakukan oleh orang awam. Orang yang tidak punya pengetahuan atau pengalaman di bidang seni. Nah, itu namanya apresiasi empatik. Ketika kamu melihat sebuah karya seni, kalau menurut kamu menarik, kamu pasti bilang baik. Tanpa menilai baik itu karakter, wujud caranya membuat, prosesnya, tujuannya. Tanpa kita melihat itu, kita hanya bisa membilang baik dan kurang baik. Nah, itu terkait dengan empatik. Kemudian ada apresiasi estetis. Nah, apa itu apresiasi estetis? Jadi apresiasi estetis ini, apresiasi di mana kalian sudah mulai menilai karya tersebut lebih mendalam lagi. Nah, melihat dari sisi keindahan suatu karya seni. Apresiasi pada tingkat ini dilakukan seseorang setelah mengamati. Nah, setelah kamu amati dulu karyanya, nah kamu lebih dalami lagi karya tersebut, apa tujuannya, apa maknanya secara lebih mendalam, sehingga kamu nanti bisa menilai karya seni tersebut dengan baik. Dah pastinya ketika kita menilai baik, itu udah pasti harus ada saran. Begitu juga kalau karya seni itu kurang baik, kita juga harus bisa memberikan komen yang bagus, yang sifatnya membangun. Jangan pernah memberikan komen terhadap seseorang, komennya yang kurang menarik, terutama secara penyampaian kita kepada orang tersebut atau si seniman itu sendiri. Kemudian lanjut lagi, ada apresiasi kritis. Nah, kalau kita dengar kata kritis ini kayaknya gawat sekali. Nah, konteksnya dalam seni rupa di sini, kritis itu kita lebih mendalami maksudnya di sini. Apresiasi yang dilakukan secara ilmiah. Jadi kamu lebih harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, sepenuhnya bersifat keilmuan. Ada data-data yang konkret yang harus bisa kamu kasih kepada si seniman tersebut sehingga dia bisa memperbaiki karyanya kembali. Nah, jadi apresiasi kritis ini kita memberikan penilaian kepada sebuah karya seni dengan data-data yang konkret, yang tepat.
dengan analisis dan penilaian yang bertanggung jawab. Seperti apa yang Pak sampaikan tadi, nah, jadi ketika kita menilai sebuah karya seni, harus ada data-datanya yang pasti. Dari mana dia dapatkan nilai 80 gitu misalnya. Nah, kalau kita menilai sebuah karya seni, itu bisa kita lihat secara umum dulu dari wujud fisiknya. Nah, wujud fisiknya bagaimana? Balance nggak? Kontras nggak? Ada pusat perhatian nggak? Atau klimaksnya? Jadi itu. Bagaimana terkait dengan warnanya? Nah, jadi itu dari wujud fisik kita bisa menilai secara kritis. Belum lagi kita bisa lebih memperdalam karya tersebut, apa sih tujuannya, apa sih maknanya karya itu dibuat. Walaupun cuma coret-coret kayak abstrak, itu pasti mempunyai yang namanya maksud tertentu. Nah, kita bisa cari atau gali apa sih maknanya lewat si seniman itu sendiri, apa sih tujuannya karya itu dibuat. Karena sebuah karya dibuat itu adalah berdasarkan hati nurani, pasti ada dasar-dasarnya. Mungkin perasaannya lagi marah, cenderung nanti penggunaan warna akan merah. Kalau nuansa perasaannya lagi sejuk, mungkin kebanyakan warna yang masuk warna hijau, yang kayak gitu, yang adem-adem. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, apresiasi kritis. Jadi jangan dikaitkan kalau kritis itu gawat, darurat. Kemudian lanjut lagi, nah aspek penilaian dalam mengapresiasi seni rupa. Jadi aspek-aspek yang harus kita nilai dalam seni rupa apa saja. Nah, sehingga kita ke depan bisa menilai karya kita sendiri dulu, terlebih dulu kita koreksi dengan aspek-aspek ini karya kita. Nah, sudah nggak sesuai, apa sih yang kurang? Ketika udah kita bisa menilai karya kita sendiri, nah barulah kita mulai mengapresiasi karya orang lain. Udah pastinya tentu menggunakan apresiasi kritis. Jadi harus apa yang kita apresiasi harus berdasarkan data yang baik, yang konkret. Nah, dalam menilai karya seni rupa, itu ada yang pertama itu ada gagasannya. Apa sih gagasannya, idenya? Nah, idenya udah ada yang menerapkan apa belum? Ataukah memang dia punya ide yang kreatif? Nah, jadi dalam hal ini kita harus mempunyai ide-ide yang kreatif, kreativitas kita yang di sini dituntut. Jangan kita hanya bisa sebagai plagiator, plagiat. Artinya di sini kita mengcopy karya-karya orang lain. Seperti misalnya kalau pembuatan tugas, nah biasanya copy paste, ya copy paste gitu biasanya kalian lakukan. Nah, setidaknya kita punya ide gagasan sedikit. Contohnya apa? Ya diedit lah sedikit. Nah, diedit, diperbaiki. Jangan apa yang kita dapat itu yang kita terapkan. Jadi itu gagasan-gagasan atau ide. Nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan lagi. Oke, kemudian ada aspek dari teknis. Nah, teknis penyelesaian itu udah pasti terkait dengan teknik. Teknisnya penyelesaiannya ada beberapa teknik nanti. Nah, kemudian bahan-bahannya apa yang akan dipergunakan? Atau apa yang mereka pergunakan bahannya? Ada cat air misalnya, ada kanvas, ada kertas, itu ada cat minyak atau oil ya. Kemudian kegunaan nanti setelah berwujud dia digunakan untuk apa? Nah, ini wujudnya dalam bentuk apa? 2 atau 3 dimensi. Kemudian gaya corak, aliran ya. Nanti pertengahan Pak akan kasih kamu soal, silahkan itu nanti buat tugas di rumah, dicatat nanti. Jadi jangan lain-lain. Ya kayak tadi Pak lihat ada yang main-main, nah buat kapal-kapalan dari kertas, ada yang ngasih sisir rambut Pak lihat tadi. Nah, jadi tolong diperhatikan dengan baik.
Kemudian lanjut kreativitas. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas yang tinggi, kreatif ya, kamu harus kreatif seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Nah, kemudian ada faktor tempatnya nanti akan ditaruh di mana dan selera. Nah, selera ini tergantung dari seseorang. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu apa sih itu gagasan atau ide. Sebentar. Oke, jadi gagasan itu adalah proses kreatif yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Jadi ketika kita berproses kreatif yang timbul dari imajinasi kita, itu disebut dengan gagasan. Ataupun nanti kamu dalam hal bermimpi, nah bermimpi ya ketika kamu tidur, kamu mimpi, kemudian kamu terapkan dalam proses berkarya, itu juga namanya gagasan. Ataupun nanti kamu melihat sesuatu yang unik, yang menarik di masyarakat, di lingkungan kamu, itu juga yang dinamakan gagasan. Nah, jadi gagasan itu adalah proses kreatif yang timbul dari imajinasi, yang kamu jadikan suatu kenyataan dalam proses berkarya. Baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sebelum lanjut lagi, nah karena dari tadi Pak menyebutkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, secara umum 2 dimensi itu kamu bisa lihat dari satu arah, dari depan aja secara umum. Nah, dari arah depan. Kemudian memiliki sisi panjang dan lebar. Itu 2 dimensi ya. Pak ulangi, 2 dimensi itu dapat kita lihat dari satu arah, dari sudut pandang di depan aja, kemudian memiliki sisi panjang dan lebar. Nah, kemudian lanjut lagi, 2 dimensi itu tidak memiliki yang namanya volume. Nah, kemudian kalau ciri-ciri dari 3 dimensi, nah dia memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dapat dilihat dari segala arah dan dia memiliki yang namanya volume. Nah, itu 2 dan 3 dimensi supaya kamu bisa membedakan terkait dengan karya 2 dan 3 dimensi. Kalau dicontohkan, karya 2 dimensi itu meliputi kayak lukisan, nah itu pamflet, baliho, spanduk, itu semuanya 2 dimensi, batik, nah kemudian grafiti juga 2 dimensi dia. Nah kalau kita terkait dengan 3 dimensi, nah contohnya kayak patung, meja, jam, dinding, ya jam dinding maksudnya. Nah jadi itu semuanya 3 dimensi dapat kita lihat dari segala arah. Nah jadi itu. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa sekarang membedakan. Karena dari tadi Pak menyampaikan 2 dan 3 dimensi. Nah, itu beda. Oke, kemudian aspek teknis ya. Nah, jadi dalam teknis ini penyelesaiannya itu dapat kamu wujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Ide yang tadi itu menjadi karya yang menarik.
udah pastinya kamu harus memilih teknik yang sesuai. Nah, dalam proses pembuatan karya 2 dimensi atau contohnya lukisan, ya kita berbicara di lukisan. Jadi ada tekniknya, ada namanya teknik akuarel. Yaitu akuarel itu adalah teknik mewarnai dengan transparan. Nah, ada teknik plakat, teknik mewarnai dengan cat tebal. Itu teknik plakat namanya. Kemudian ada teknik asir. Dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lainnya. Nah, bagaimana teknisnya kamu mewujudkan ide kamu menjadi suatu karya yang menarik, yang indah kita lihat. Nah, jadi itu teknisnya. Kemudian lanjut ke bahan. Nah, jadi seorang pencipta karya ini harus tahu juga terkait dengan sifat dan karakter dari bahan yang dia gunakan. Nah, contohnya kalau cat minyak itu cukup lama keringnya, jadi kita bisa menyesuaikan berkreasi atau menyesuaikan objek bisa lebih lama goresan kita. Sedangkan kalau menggunakan cat akrilik atau cat air, karena keringnya lebih cepat, itu kita harus lebih cepat dalam berkarya. Nah, jadi itu kita harus tahu betul karakter dan bahan yang kita pergunakan sehingga nanti tidak ada permasalahan pada proses penciptaan. Jadi selanjutnya ada kegunaan. Jadi sebelum kita berkarya kita juga harus pikirkan, pertimbangkan dulu nanti aspek kegunaan di sini. Jangan asal buat aja. Nanti harus menyesuaikan dengan tempat situasi di mana karya itu akan ditaruh. Nah, kamu harus bisa seperti itu. Menyesuaikan kegunaannya apa? Tempatnya luas. Kalau tempatnya luas, otomatis kita bisa berkaryanya lebih besar. Kalau tempatnya kecil, otomatis karyanya pun harus lebih kecil. Nah, kemudian wujud. Oke, terkait dengan wujud di sini, kita bisa memperhatikan wujud dari karya tersebut. Nah, di sini perlu kamu pahami juga apa sih yang bisa kita nilai dari faktor wujud di sini. Nah, jadi wujud yang dimaksud di sini yaitu prinsip-prinsip terkait dengan pembuatan karya seni rupa. Nah, wujudnya itu ada. Yang pertama ada berupa proporsi, kita bisa menilai dari proporsi. Kemudian keseimbangan, apa sih itu keseimbangan? Nah, kemudian ada irama, ada kontras, klimaks, dan kesatuan atau unity. Nah, dengan kamu mengetahui prinsip-prinsip ini, kamu dapat menilai sebuah karya dengan baik. Oke, seperti apa yang Pak sampaikan tadi, nah silahkan bisa kamu catat, nah kamu cari tahu penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, apa saja prinsip-prinsip seni rupa? Yaitu meliputi ada, sekali lagi, silahkan kalau perlu dicatat, silahkan kamu taruh nanti di buku catatan kamu sebagai tugas di rumah. Oke. Prinsip-prinsip seni rupa meliputi yang pertama itu adalah proporsi. Nah, apa itu proporsi? Silakan kamu catat dulu. Minggu depan Pak akan jelaskan. Kemudian ada keseimbangan atau balance. Apa sih itu keseimbangan atau balance? Kemudian yang ketiga itu ada irama atau ritme. Kemudian yang keempat itu ada kontras. Nah, apa sih itu kontras? Yang disebut kontras dalam seni rupa. Kemudian ada klimaks. Dan yang terakhir ada kesatuan atau unity.
Nah, kalau klimaks itu terkait dengan pusat perhatian bisa. Klimaks sama dengan pusat perhatian. Kemudian terakhir kesatuan atau unity. Nah, silahkan kamu cari tahu, kemudian taruh di catatan. Minggu depan kita bahas. Kemudian kita lanjut terkait dengan gaya. Nah, apa sih itu gaya? Nah, gaya itu adalah di mana gaya atau corak ini akan mencerminkan aliran-aliran yang akan dipilih oleh si seniman. Nah, gaya itu sama dengan aliran. Ciri khas kalau kita bilang. Nah, gaya sama dengan ciri khas seseorang. Nah, dalam konteks seni rupa dia akan memiliki sebuah ciri khas dalam karyanya. Jadi itu. Nah, contohnya, aliran-aliran yang Pak sampaikan itu adalah ini. Ini silahkan juga dicatat di catatan kamu, kemudian kamu cari pengertiannya, minggu depan kita bahas terkait dengan aliran-aliran seni rupa. Nah, gaya itu sama dengan alirannya, di mana aliran-aliran ini akan menjadikan sebuah ciri khas bagi si seniman itu sendiri. Nah, di sini ada 6 aliran. Nah, dan masih banyak lagi aliran yang lain. Sesuai dengan perkembangan seni, itu makin banyak pula terkait dengan aliran-aliran yang muncul. Yang pertama itu ada natural. Apa sih itu naturalis? Ya, itu ada aliran naturalisme, natural. Nah, biasanya dia penggambarnya tentang, Pak bocorkan sedikit, itu tentang alam. Realis, yang kedua, realisme. Nah, ini penggambarannya tentang kehidupan sehari-hari secara nyata, real, realis. Yang ketiga, romantisme. Nah, biasanya romantis, yang namanya aja romantis ya, mengkisahkan sesuatu yang romantis. Itu karya seninya berupa itu. Impresionisme. Nah, itu ada aliran impresionisme. Kemudian yang kelima, ekspresionisme, dan yang keenam itu surrealisme. Nah, dan masih banyak lagi aliran-aliran yang lain. Nah, yang perlu kamu cari tahu lagi. Tidak cukup hanya 6. Nanti silahkan minimal kamu dapatkan 10 aliran seni rupa. Sekali lagi, di dalam catatan kamu nanti harus ada 10 jenis aliran beserta pengertiannya. Nah, contohnya naturalisme, apa sih itu pengertiannya? Kemudian tokoh atau senimannya yang menerapkan atau berkarya naturalisme. Nah, silakan itu ditaruh di catatan. Nah, nanti kalau kita udah langsung tatap muka, Pak akan periksa catatannya. Nah, kemudian lanjut lagi, nah itu terkait dengan aliran-aliran. Nah, kemudian lanjut ke kreativitas. Oke, lanjut ke kreativitas. Kreativitas dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik. Jadi kreativitas di sini, kalian harus bisa menampilkan sesuatu yang baru. Atau bisa memadukan unsur-unsur karya orang dengan karya kamu. Itu bisa dipadukan, sehingga dapat melahirkan kreativitas yang baru. Yang lain daripada yang lain. Kamu harus bisa menciptakan sebuah karya yang lain daripada yang lain. Nah, sehingga akan menjadikan sebuah ciri khas. Atau nanti mendapatkan karya yang unik, yang lain daripada yang lain. Gitu. Itu terkait dengan kreativitas. Dapat menghasilkan sebuah karya yang baik. Selanjutnya, maaf Pak, agak cepat sedikit karena durasi waktu juga.
Nah, faktor tempat. Pertimbangkan tempat di mana karya itu akan diletakkan. Nah, seperti apa yang Pak sampaikan tadi terkait dengan tempat. Jadi seandainya tempat itu besar, luas, sehingga kita bisa menciptakan karya yang lebih besar. Itu contoh kecilnya, sederhana maksudnya. Oke, kemudian kalau tempat itu kecil, otomatis karya yang kita buat harus menyesuaikan. Contoh, kamu buat karya ukuran 2 meter kali 2 meter gitu misalnya. Kalau kamu taruh di dalam kamar, mungkin dia nggak cukup tempatnya. Tapi kalau kamu taruh di lapangan, mungkin terlalu kecil juga dia. Nah, itu jika kita membuat sebuah karya atau menilai juga sebuah karya, itu harus bisa mempertimbangkan faktor tempat. Harus bisa menyesuaikan. Nah, kemudian dalam proses penciptaan kita juga harus bisa menyesuaikan dengan selera orang. Jadi dalam proses berkarya kita harus bisa menyesuaikan. Si seniman harus dapat menyesuaikan karya-karyanya dengan selera dan agama yang dianut oleh pasar. Jadi kita harus menyesuaikan karya-karya tersebut atau karya yang kita buat itu bisa kita buat menyesuaikan dengan selera orang. Sehingga karya-karya kita akan, sehingga kalau kita jual itu akan lebih cepat lakunya. Atau kita membuat karya-karya yang lagi tren di masyarakat, kita mencari ide-ide yang berkembang di masyarakat, baik itu dari segi bentuk, warna, ukuran, bahan, nah itu juga. Nah, jadi itu terkait dengan selera. Oke, jadi itu untuk materi kita hari ini terkait dengan apresiasi seni rupa. Nah, jadi seandainya nanti ada permasalahan terkait dengan proses pembelajaran, bisa menghubungi via WA Pak, ya. Pak ulangi sekali lagi, atau telepon bisa juga 085 646 949 145. Itu untuk Pak. Dan bisa juga nanti bisa langsung dengan Ibu Megawati. Nah, jadi itu kita berdua ngajar di seni budaya. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa menghubungi atau kamu menemui kesulitan bisa hubungi Bapak atau Ibunya langsung. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, mungkin ada 1 atau 2 orang penanya dalam hal ini. Silakan nanti yang beruntung ya, Pak akan unmute, kamu langsung unmute nanti. Nah, silakan atas nama Desa Putu Riris. Silakan di unmute. Apa itu pengertian dari gaya? Oke, bagus sekali ya. Pertanyaan dari Riris. Nah, apa sih itu gaya? Nah, gaya itu adalah sebuah corak atau aliran. Nah, seperti apa yang Pak tampilkan tadi, gaya atau corak ini akan memberikan sebuah ciri khas bagi seseorang. Ya, gaya bisa gayanya tradisi. Kalau kita di Bali itu ada aliran tradisional namanya yang kita wariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seiring dengan perkembangan zaman banyak gaya atau aliran yang muncul yang kayak tadi ada realis, naturalis, yang kayak gitu. Ada ekspresionis, ada abstrak juga seperti yang kamu bisa lihat di di dunia seni rupa itu ada abstrak, ada juga yang namanya kontemporer ya.
Jadi itu yang namanya gaya. Oke, selanjutnya penanya berikutnya ada atas nama Nimade Giri. Nah, halo, Giri, bisa Ya, diambil? Pak. Apa yang dimaksud dengan gagasan atau ide? Oke, gagasan atau ide, ya. Nah, gagasan atau ide itu adalah dari mana kamu mendapatkan sebuah uh, karya seni itu, atau dari mana kamu dapat ide untuk mewujudkan karya. Gagasan atau ide itu ketika kamu misalnya jalan-jalan, nah, kemudian melihat sesuatu yang unik menurut kamu, yang lain daripada yang lain. Jadi itu akan memunculkan yang namanya gagasan, ide. Nah, ide kreatif kamu, kemudian kamu wujudkan dalam bentuk karya 2 atau 3 dimensi. Itu namanya ide. Ide itu sama dengan gagasan. Nah, ya, ide itu sama dengan gagasan. Nah, ketika kamu melihat sesuatu kejadian yang unik, yang menarik di masyarakat, bisa kamu angkat, terapkan dalam bentuk karya seni rupa. Ataupun nanti bentuk karya seni yang lain. Bisa ke seni musik, bisa seni tari, maupun ke seni teater. Jadi itu. Oke, sekali lagi, seorang lagi ya. Penanya atas nama I Gede Agus Krisna. Nah, sekarang yang cowok. Nah. Krisna. Halo. Ya. Untuk Selamat pagi. untuk tugasnya itu gini, untuk tugasnya prinsip-prinsip seni rupa sama aliran-aliran seni rupa saja atau rangkuman semua dari materi yang Bapak jelaskan itu dibuat, Pak? Oke. Jadi untuk di catatan, bisa dirangkum semuanya materi yang Pak berikan, ataupun nanti hanya tugas yang Pak sampaikan tadi. Jadi kalau materi yang Pak sampaikan kamu sudah merasa ngerti, silahkan nggak usah dibuat. Ya, tapi kalau merasa cepat lupa, silahkan kamu buat juga, diringkas juga untuk ke depan supaya tetap ingat. Karena kan ke depan masih banyak materi-materi yang lain. Silahkan kamu ringkas yang mana kira-kiranya yang sering akan dipergunakan. Kemudian untuk tugas yang Pak sampaikan tadi itu wajib dibuat. Ya, nanti taruh di catatan. Nanti pada saat proses pembelajaran normal itu Pak akan pakai untuk nilai tugas nanti. Oke? Kemudian karena waktu masih lagi 1 menit, satu orang penanya lagi, cowok, atas nama Putu Agus Ariwantika, kelas 10 AP1. Halo Agus. Agus. Oke, Pak ganti penanya. Yustian, Adi Yustian. Adi Yustian, silakan di-unmute dulu. Adi Yustian. Halo. Halo. Ada pertanyaan, Adi? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, sekali lagi, satu orang lagi ya.
atas nama Iwayan Erawan. Silakan diambil dulu, Erawan. Erawan, apakah masih on, Iki? Ada, Pak. Oke, satu lagi. Pak ganti lagi, Dewa Guna. 10 AP3 Dewa Guna. Pak, pengertian realisme itu gimana ya Pak? Saya kurang ngerti. Lebih keras lagi. Pengertian tentang realismenya Pak, belum begitu ngerti Pak. Apa itu? Realisme. Realisme. Itu terkait dengan aliran. Oke, ini ada pertanyaan dari temannya. Apa yang dimaksud dengan realisme? Ya, real. Jadi dalam proses pembuatan karya ini itu berdasarkan kehidupan yang ada di masyarakat, apapun itu, dengan wujudnya real atau nyata. Jadi kamu perwujudan dalam karya realisme ini ya, real, itu harus perwujudannya sesuai dengan apa yang kamu lihat. Nyata. Nah, contohnya dalam proses pembuatan daun misalnya, warnanya hijau ya harus hijau. Itu real, sesuai dengan kenyataan. Kalau hidungnya kamu mancung, ya dibuat mancung. Jangan dibuat peset. Ya, itu real namanya. Sesuai dengan kenyataan apa yang kamu lihat, itulah yang kamu terapkan dalam bentuk karya seni rupa. Oke, untuk penanya-penanya yang lain, karena berhubung waktu juga, jadi Pak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi ke depan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan yang masih bingung, yang masih ragu, bisa chat di WA ataupun nanti di telepon ke nomor yang tadi. Oke, untuk hari ini Pak tutup. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan dapat diterapkan nanti. Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.